Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan mendemokan proyek akhir dari mata kuliah pemrograman website, yaitu proyek perancangan website dengan mengambil judul WordWaves, yaitu platform baca buku online. Saya Tiara Praktasari dengan 3 digit NIM terakhir 280. Saya Ahmad Alvin, NIM 3 digit terakhir 251. Saya Tifania Zawa Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 256. Dan saya Kakak Fajri Ramsyah dengan 3 digit NIM terakhir 259. Nah, jadi rendahnya minat baca di Indonesia masih menjadi masalah utama. Berdasarkan data PICA, Program for International Student Assessment, Indonesia menempati peringkat ke-70 dari 81 negara dalam hal minat baca. Hal ini juga tercermin dari kalangan mahasiswa, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Muhammad Nur Salim dari Universitas Negeri Surabaya atau kampus kita UNESA. Nah, penurunan minat terhadap buku fisik terjadi karena beberapa alasan, seperti kebutuhan ruang penyimpanan, perawatan buku, serta ketidakpraktisan penggunaannya. Maka dari itu, solusinya adalah WordWaves adalah platform baca buku online yang menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan minat baca, terutama di kalangan mahasiswa. Dengan fitur seperti pencarian cepat, akses gratis ke beberapa e-book, dan opsi pembelian e-book premium yang terjangkau. Platform ini memberikan kemudahan membaca kapan saja dan di mana saja. Desainnya yang responsif memungkinkan akses melalui berbagai perangkat. Sementara sistem yang stabil memastikan pengalaman membaca yang nyaman dan lancar. WordWaves hadir untuk mendukung literasi digital, sekaligus mempermudah masyarakat dalam membangun kebiasaan membaca di era modern. Adapun tahapan-tahapan dan metodologi dalam perancangan WordPress tersebut. Yang pertama ada metode pengembangan sistem. Menggunakan metode agile karena fleksibel dan cocok untuk proyek yang dinamis. Terus proses pengembangan dilakukan dalam sprint pendek yang memungkinkan tim untuk terus beradaptasi dengan feedback pengguna. Kedua ada tahapan pengembangan. Sprint pertama, analisis dan perencanaan fitur utama seperti pencarian buku, kategori, dan sistem login. Sprint kedua ada pembuatan desain awal dan pengembangan tampilan website. Sprint ketiga, penambahan fitur seperti kategori buku dan pendaftaran pengguna. Sprint keempat, pengujian fitur, performa, dan keamanan serta penyempurnaan sistem. Sprint kelima, implementasi akhir dan peluncuran website. Adapun alat dan teknologi yang digunakan. Front-end menggunakan HTML, CSS, JavaScript dengan Bootstrap untuk responsivitas. Back-end menggunakan PHP untuk memproses data dengan database MySQL untuk penyimpanan informasi. Adapun editor menggunakan Visual Studio Code dan server lokal XAMPP. Setelah itu ada pengujian dengan menggunakan Google Chrome DevTools untuk performa dan responsivitas. Setelah itu ada pengumpulan data menggunakan buku yang diambil dari sumber digital sah dan disimpan dalam format PDF atau EPUB di database MySQL. Dan informasi buku meliputi judul, pengarang, kategori, dan deskripsi untuk mempermudah pencarian. Adapun teknik pengujian yaitu fungsionalitas dengan memastikan fitur berjalan sesuai dengan rencana, performa untuk menguji kecepatan akses website, responsivitas untuk memastikan tampilan baik di perangkat berbeda. Setelah itu ada keamanan untuk melindungi data pengguna dan mencegah akses yang tidak sah. Baik, selanjutnya adalah fitur-fitur dari platform WordWaves. Yang pertama, pencarian buku. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari buku berdasarkan judul buku. Yang kedua, baca buku secara online. Pengguna dapat membaca buku langsung di website dengan memilih buku yang diinginkan jika buku tersebut gratis atau tidak berbayar. Yang ketiga, pembelian buku dengan harga terjangkau. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk dengan harga yang minim. Selanjutnya yang keempat, filter berdasarkan genre.
Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari buku berdasarkan filter genre, sehingga lebih memudahkan pengguna. Yang terakhir, favorit buku. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan buku yang akan dibaca, sehingga pengguna tidak perlu mencari ulang buku yang telah disukai. Terakhir ada kesimpulan. Oke, di sini terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, WordWaves, platform baca buku online, adalah solusi praktis untuk meningkatkan minat baca di era digital. Dengan fitur pencarian yang memudahkan pengguna menemukan buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori, platform ini juga memungkinkan pembaca langsung tanpa harus mengunduh file. Selain itu, fitur pembelian e-book membuat koleksi buku lebih mudah diakses kapan saja. Tampilan yang responsif dan navigasi sederhana memastikan platform ini nyaman digunakan di berbagai perangkat, seperti komputer dan ponsel. Fitur tambahan seperti riwayat bacaan dan daftar buku favorit membuat pengalaman pengguna lebih terorganisir. Namun, koleksi buku perlu ditambah, dan pengalaman membaca di perangkat kecil seperti ponsel dapat ditingkatkan dengan fitur seperti pengaturan font atau mode baca malam. Keamanan data juga menjadi perhatian penting, sehingga perlunya enkripsi dan autentikasi dua faktor. Secara keseluruhan, platform ini mampu menjadi sarana membaca yang efektif, asalkan terus diperbaiki dan dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Oke, baik. Jadi ini hasil dari akhir proyek kami, yaitu tentang platform baca buku online dengan judulnya adalah WordWaves. Jadi di tampilan awal ini akan ada dashboard dari website WordWaves ini, tetapi pada halaman awal user tidak bisa akses apapun yang ada pada WordWaves ini. Jadi user itu perlu login terlebih dahulu. Jadi di halaman login ini akan ada dua role. Jadi role sebagai admin dan juga user. Untuk halaman admin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk ke halaman user terlebih dahulu. Nah, jika user sudah memiliki akun, maka user dapat langsung login. Jika belum, user bisa daftar atau register terlebih dahulu. Jadi kita coba langsung loginkan saja. Maka user akan bisa masuk ke halaman dashboard yang tadi di halaman awal, tetapi bedanya di sini user bisa akses dari halaman tersebut. Jadi di halaman awalnya saya terdapat header, yaitu header beranda tentang kami, favorit, dan juga tombol logout. Jadi di beranda ini akan ada, selanjutnya ada poster yang mana itu akan terupdate tentang event-event yang ada seputar tentang exhibition ataupun book fair. Selanjutnya di bawahnya ada tombol searching. Di sini user akan memudahkan user untuk mencari buku. Nah, untuk tombol searching ini udah disambungkan oleh database. Jadi user langsung bisa akses. Selanjutnya ada genre, filter genre ini akan memudahkan user. Jadi ketika user mengklik biografi, maka akan difilter, yang muncul adalah di bagian buku yang bergenre biografi. Selanjutnya di sini juga ada update dari buku yang akan datang. Selanjutnya ada list buku-buku yang bisa diakses oleh user. Nah, di sini ada dua tipe, yaitu list jadi buku gratis dan juga buku berbayar. Untuk di buku berbayar tersebut, itu harganya tidak perlu dikhawatirkan karena tergolong dengan harga terjangkau. Selanjutnya di bawahnya ada bagian footer. Nah, di footer ini ada tagline kami, yaitu menyelami dunia tak terbatas di layar Anda. Di footer ini akan ada sosial media dan juga informasi sosial media tentang WordWaves ini. Selanjutnya di bagian list buku gratis kita akan coba klik. Nah, di sini juga sudah tersambung oleh database. Jadi ketika admin mengupdate
tambahan buku, maka otomatis akan ditampilkan di halaman user ini. Oke, bisa kembali lagi ke beranda. Nah, untuk selanjutnya mengenai deskripsi buku dan juga fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan mengulas produk card dari buku. Oke, di sini ada judul dari buku, setelah itu ada deskripsi singkat dari buku tersebut, setelah itu ada kapan tanggal buku ini terbit, setelah itu siapa penerbitnya, dan bahasa dan juga halaman dari buku tersebut. Setelah itu di sini ada dua fitur, yaitu mulai baca dan add to favorites. Di mulai baca ini kita bisa langsung membaca buku dari Monster Kasur. Setelah itu button kedua ada add to favorites. Add to favorites ini ditujukan untuk buku-buku yang kalian suka. Jika kalian suka dengan buku yang kalian baca, bisa diklik add to favorites-nya. Setelah itu akan muncul di bagian fitur favorit. Oke. Dan di fitur ini kalian bisa langsung membaca buku mana yang kalian suka tanpa perlu mencari buku tersebut. Dan setelah itu data dari buku ini bukan dari front end, tetapi dari database admin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk membaca buku sama seperti yang tadi, hanya saja di sini untuk membaca buku yang berbayar. Jadi di sini ada list buku tersedia berbayar, di mana buku tersebut sistemnya sebenarnya bukan membeli buku, namun menyewa buku selama 1 bulan. Jadi kita membayar seharga Rp9.999 untuk dibaca selama 1 bulan. Jadi apabila buku tersebut belum selesai kita baca dalam waktu 1 bulan, maka kita harus berlangganan membayar 9.000 seharga sebelumnya untuk mendapatkan waktu membaca buku sebulan lagi ke depan. Oke, selanjutnya di sini kalau kita menekan buku berbayar tersebut, kita langsung diarahkan kepada form pembayaran yang berisi data pribadi user yang ingin membaca buku tersebut. Di sini kita akan mencontohkan. Nah, langsung ke proses pembayaran. Di sini langsung muncul invoice berupa order ID. Nah, order ID ini pun didapatkan dari payment gateway Mitrans. Jadi di sini proses pembayaran kita menggunakan payment gateway Mitrans. Di sini ada order ID, juga ada harga buku yang harus kita bayarkan. Langsung kita bayar sekarang. Apabila kita bayar sekarang, di sini saya akan mencontohkan menggunakan BNI Virtual Account, simulasi BNI Virtual Account. Nah, kita bisa itu di sini. Nah, nanti pembayaran ini akan masuk ke dalam Mitrans. Coba dibuka Mitrans. Nah, di sini belum keluar karena ini udah keluar. Jadi akan ada order ID-nya yang sama seperti yang tadi, jenis transaksi, jenis pembayaran, harganya, dan juga email dari pelanggan. Kembali ke yang tadi. Nah, jadi di sini kita akan melakukan simulasi pembayaran menggunakan Mitrans Payment Simulator. Coba dicek status dulu sekarang, Pin. Cek status yang tadi yang di website. Nah, ini kan ada cek status. Nggak bisa. Nah, karena belum dibayar maka masih belum menampilkan apa-apa. Oke, di sini kita akan mengcopy nomor VA dari bank tersebut, yaitu Bank BNI.
Di sini kita akan melakukan simulasi pembayaran menggunakan Mitrans Payment Simulator. Kita masukkan kode pembayaran tadi. Nah, karena ini sudah successful, maka apabila kita cek status di sini sudah terbayar. Kita juga dapat melihatnya di Mitrans Payment Simulator. Statusnya menjadi terbayar. Nah, ada apa? Dari pembayaran tadi juga masuk ke database admin ya. Hanya saja yang masuk ke database admin itu apabila pembayaran telah selesai dilakukan. Jadi apabila sudah terbayar, maka admin akan dapat info mengenai daftar transaksi dan admin dapat membuka buku untuk user tersebut. Oke, isinya pun sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini ada deskripsi singkat mengenai buku tersebut, ada tanggal perilisan buku tersebut, ada penerbit buku tersebut atau penulis ya. Di sini juga ada bahasa dari buku tersebut dan juga ada jumlah halaman. Sama seperti yang tadi. Di sini juga ada mulai membaca dan ada auto favorites. Oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya di sini akan menjelaskan fitur terakhir, yaitu fitur admin. Kalau kita login sebagai admin. Nah, di sini sudah menampilkan bagian dashboard. Oke, untuk dashboard ini seperti ini. Lalu kita masuk ke data user. Nah, di sini data user menampilkan data yang sudah masuk ke website kita. Nah, di sini kan jumlahnya ada 5, maka di bagian main content dashboard menampilkan 5 user yang sudah masuk. Lalu di sini saya akan mengklik data buku. Nah, di sini menampilkan data buku yang berada di halaman website dari user. Apabila kita menambahkan buku, nah, data berhasil ditambahkan masuk ke dalam CRUD-nya, lalu kita melihat di bagian website usernya. Nah, sudah masuk, lalu kita kembali. Apabila kita menghapus bukunya, data berhasil dihapus, lalu kita cek lagi di halaman website usernya. Nah, data buku sudah hilang. Lalu kita kembali ke dashboard, lalu kita klik data transaksi. Di sini menampilkan data para user yang sudah menyewa buku. Seperti tadi, Kakak Fajri yang sudah menyewa, ada email, lalu create ad-nya. Kembali lagi ke dashboard. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian main content dari dashboard. Di sini total user adalah data dari user yang sudah masuk ke dalam website kita. Lalu total bukunya adalah data yang tersedia pada website user. Lalu buku akan datang dan juga total transaksi. Lalu di sini saya akan menjelaskan register admin baru. Di sini untuk menambah akses dari admin. Sekian penjelasan dari dashboard
halaman apa? Jadi sekian presentasi mengenai project Waspem Web yang telah kami buat, juga demo dari website tersebut yaitu WordWaves atau website membaca buku online. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feeling good, feeling good. Every day and every night, life is a journey full of spices. Gotta say